Selamat siang teman-teman, selamat siang produsen. Perkenalkan nama saya Claudius Gauler Firdausyah Manggali dan teman saya. Saya Irenis Usemona. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan, perbandingan pemerintahan Belanda dan Indonesia. Berikut perbandingan pemerintahan Belanda dan Indonesia berdasarkan 3 cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, kita jelaskan di Indonesia. Kekuasaan eksekutif, pemegang kekuasaan presiden dan wakil presiden. Sistem pemerintahnya presidensial, di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Masa jabatannya 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali. Fungsi utama: melaksanakan undang-undang, menetapkan kebijakan pemerintah, mengangkat menteri sebagai pembantu presiden, dan menjalankan hubungan luar negeri dan pertahanan. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Pemegang kekuasaan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat bersama DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Fungsinya membuat undang-undang bersama presiden, mengawasi pelaksanaan undang-undang, menyusun anggaran pendapat dan belanja negara atau APBN. Cirinya, anggota dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Pemegang kekuasaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Fungsinya menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, mengawasi perilaku hakim. Sekarang kita akan menjelaskan di Belanda. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, memegang kekuasaan raja atau disebut dengan kepala negara, dan perdana menteri atau disebut kepala pemerintah. Sistem monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Fungsi: raja berperan simbolis dan seremonial kekuasaan. Pemerintah dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Pertanggungjawaban: pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada raja. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Pemegang kekuasaan parlemen Belanda yang terdiri dari 2 kamar. Tweede Kamer, DPR Majelis Rendah, dipilih langsung oleh rakyat. Eerste Kamer, Senat Majelis Tinggi, dipilih oleh anggota Dewan Provinsi. Fungsi: membuat dan mengesahkan undang-undang bersama pemerintah, mengawasi kebijakan pemerintah melalui parlemen. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Pemegang kekuasaan Mahkamah Agung Belanda, Hoge Recht. Fungsi: menegakkan hukum dan memberikan putusan akhir. Hakim bersifat independen dan tidak dapat dihentikan tanpa alasan. Yang kedua, berikut penjelasan tentang hubungan antara lembaga negara di Indonesia dan Belanda berdasarkan sistem pemerintahan masing-masing. 1. Hubungan antara lembaga negara di Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, kekuasaan negara terpisah secara tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun ketiganya bekerjasama saling mengawasi. Hubungan eksekutif dan legislatif. Presiden dan DPR bekerjasama dalam membuat undang-undang. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. DPR dapat menguji menteri untuk dimintai keterangan serta menolak atau menyetujui APBN. B. Hubungan eksekutif dan yudikatif. Presiden tidak boleh campur tangan dalam urusan peradilan. Presiden dapat mengangkat hakim agung atas usul Komisi Yudisial dan persetujuan DPR. Presiden dapat memberikan gerasi, amnesti, abolisisi, dan rehabilitasi dengan pertimbangan lembaga yudikatif tertentu. C. Hubungan legislatif dan yudikatif. DPR membentuk undang-undang yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum oleh lembaga yudikatif. Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. DPR memberikan pertimbangan terhadap penegakan hakim agung. D. Hubungan antar lembaga tinggi negara lain. Selain 3 campuran utama, ada lembaga lain seperti BPK, KPU,
Komnas HAM, dan Komisi Yudisial yang berfungsi mendukung sistem pengawasan agar pemerintah berjalan transparan dan akuntabel. 2. Hubungan antara lembaga negara di Belanda. Sistem pemerintahan parlementer atau monarki konstitusional. Dalam sistem parlementer, kekuasaan tidak sepenuhnya dipisahkan, tetapi saling berkaitan, terutama antar eksekutif dan legislatif. Hubungan eksekutif dan legislatif. Pemerintahan kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Parlemen dapat memberi mosi tidak percaya yang dapat menyebabkan kabinet harus mengundurkan diri. Parlemen bersama pemerintah membuat undang-undang. Perdana Menteri dan Menteri hadir dalam rapat parlemen untuk menjelaskan kebijakan pemerintah. B. Hubungan eksekutif dan raja. Raja adalah kepala negara simbolis, sementara kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Raja mendatangi undang-undang dan mengangkat Perdana Menteri, tetapi semua dilakukan atas rekomendasi parlemen. C. Hubungan legislatif dengan yudikatif. Hakim di Belanda independen dapat diberhentikan sembarangan. Parlemen tidak boleh mengintervensi keputusan peradilan. Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi karena itu wewenang parlemen. D. Hubungan eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Pengadilan berfungsi menegakkan hukum dan menafsirkan undang-undang yang dibuat oleh parlemen dan pemerintah. Pemerintah hanya dapat mengusulkan perubahan hakim melalui parlemen. Berikut saya menjelaskan sederhana tentang sistem pemilihan umum di Indonesia dan Belanda. Di Indonesia, bentuk negaranya republik. Sistem pemerintahnya presidensial. Rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD dan DPRD. Sistem digunakan proporsional terbuka, rakyat memiliki partai dan calon legislatif langsung, mayoritas suara terbanyak. Untuk memiliki presiden dan kepala daerah, pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali. Kalau di Belanda, bentuk negara monarki konstitusional. Sistem pemerintahannya parlementer. Rakyat hanya memiliki anggota parlemen. Setelah pemilu, partai-partai berkoalisi untuk membentuk pemerintah atau kabinet dan memiliki perdana menteri. Raja tidak ikut pemilu, hanya sebagai simbol negara. Sistem yang digunakan proporsional murni. Kursi di parlemen dibagi sesuai persentase suara yang diperoleh partai. Pemilu diadakan setiap 4 tahun sekali.